sahabat Ekora NTT. Kali ini kita punya teman ngobrol yang spesial. Ini orang penting yang laporan dari mereka tuh kita butuhkan. Sebagai jurnalis, media Ekora NTT menyadari bahwa teman-teman dari BMKG itu menjadi mitra penting untuk kerja-kerja jurnalistik juga. Dan kali ini kita punya teman ngobrol, tadi saya bilang sosok yang spesial, namanya Nabila. Nabila, apa kabar? Saya baik. Kabar baik. Kabar baik. Terima kasih sudah bersedia datang di kantor redaksi Ekora NTT. Terima kasih juga untuk pimpinan atasan dari Nabila yang memberikan kesempatan Nabila boleh berada di sini. Kita ngobrol-ngobrol berkaitan dengan informasi iklim, cuaca, dan hal-hal lain yang mungkin bisa kita bicarakan sementara. Kami berikan kesempatan juga sahabat Ekora NTT itu pengen tahu. Nabila bisa perkenalkan diri, siapa Nabila, kerja di mana, sudah berapa tahun ada di Maumere. Ya, silakan Nabila. Saya sebelumnya mau mengucapkan terima kasih kepada Ekora NTT telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing-sharing informasi terkait BMKG, terkait cuaca, dan lainnya. Di sini perkenalkan, nama saya Nabila Aulia, saya asalnya dari Padang, Sumatera Barat. Saat ini saya bekerja di Stasiun Meteorologi Franciscus Saverio Seda, yaitu UPT bagian dari BMKG. Saya sudah bekerja di Maumere sini dari tahun 2021. Sudah cukup lama di Maumere, Nabila, dari 2021. Lumayan, Om. Sudah 4 tahun. Sudah familiar dengan Maumere berarti? Lumayan lah. Sudah bisa menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri. Oke, terima kasih Nabila. Nabila, kita ini kan akan ngobrol berkaitan dengan kerja-kerja teman di BMKG, teman-teman di BMKG. Dan pada 21 Juli kemarin tuh teman-teman baru memperingati hari ke-78 ya? Iya. Itu berkaitan dengan hari meteorologi, klimatologi, dan geofisika gitu. Iya. Dan tema yang diusung tuh wujudkan peringatan dini untuk semua dan aksi dini oleh semua. Iya. Nabila bisa menceritakan kepada kami tentang kerja-kerja teman-teman di BMKG, Nabila dan teman-teman, juga tema yang diusung ini, Nabila. Oh iya. Sesuai dengan tema yang diusung, seperti yang kita tahu, akhir-akhir ini wilayah Indonesia dari tahun ke tahun jumlah kejadian bencana itu terus meningkat ya. Untuk itu BMKG berusaha mendorong kegiatan agar masyarakat itu lebih aware terhadap kejadian bencana, dan dalam rangka mendukung ke-awarean masyarakat terhadap kejadian bencana yang ada, BMKG juga menyiapkan suatu sistem peringatan dini. Nah, di sistem peringatan dini ini tidak akan berarti tanpa adanya keikutsertaan dari masyarakat, kesadaran diri dari masyarakat dalam menyelamatkan diri sebelum terjadinya bencana untuk meminimalisir dampak dari kejadian bencana tersebut. Untuk itu, dalam mewujudkan hal ini, BMKG bekerja sama dengan lintas sektoral membantu meningkatkan kesiapsiagaan dari masyarakat terhadap kejadian bencana. Berarti saat ini kan teman-teman di BMKG sendiri tuh punya beberapa sistem peringatan dini yang sedang dikembangkan. Misalnya soal tsunami, soal gempa, juga termasuk cuaca gitu. Iya, benar. Itu sistemnya tuh mungkin Nabila bisa ceritakan kepada kami. Oh, sekarang misalnya kami lagi kembangkan informasi dini tentang gempa. Apakah BMKG sendiri punya, misalnya kan kami tahu lewat media atau informasi itu, yang kami coba gali itu ada semacam sekolah lapangan iklim, sekolah lapangan kegempaan, BMKG Goes to School. Iya. Kita butuh penjelasan dari Nabila biar sahabat Ekora yang mendengarkan kita tahu tentang ini gitu, Nabila. Di BMKG sendiri terdapat beberapa sistem peringatan dini, yaitu disesuaikan dengan beberapa bidang yang terdapat di BMKG juga, seperti EWS, MEWS, dan CWS. EWS ini sendiri merupakan Earthquake Early Warning System, yang merupakan sistem peringatan dini untuk gempa bumi. Dengan sistem ini bisa mengetahui gelombang primer
sebelum kejadian gempa sebelum masyarakat merasakan getarannya, sehingga masyarakat memiliki waktu krusial untuk menyelamatkan diri. Nah, selanjutnya ada MEWS atau Meteorology Early Warning System. Ini merupakan sistem peringatan dini untuk cuaca yang ininya bisa sampai ke tingkat kecamatan atau kelurahan. Dari sistem peringatan dini cuaca ini masyarakat bisa tahu apakah wilayahnya berpotensi terjadi cuaca ekstrim seperti angin kencang, hujan lebat, begitu. Nah, selanjutnya CEWS atau Climate Early Warning System. Ini merupakan sistem peringatan dini iklim, di mana informasinya bisa digunakan oleh petani mungkin atau nelayan sebelum menentukan kapan mulai tanam, apakah kejadian iklim akan mempengaruhi waktu tanamnya atau tidak. Nah, setiap sistem ini bisa diakses melalui website BMKG. Untuk EWS ini sendiri ada di website, tinggal ketik di Google EWS BMKG. Untuk CWS juga, sementara MEWS ini bisa diakses dari nocasting.bmkg.go.id atau bisa diakses semuanya melalui aplikasi Info BMKG. Jadi sahabat-sahabat Ekora sekalian mungkin bisa mendownload aplikasi Info BMKG di Play Store atau App Store. Di situ terdapat beberapa menu, ada gempa bumi, ada cuaca. Melalui menu tersebut nanti akan muncul peringatan dini yang sesuai dengan kejadiannya. Wih, ini luar biasa sekali. Artinya tadi kalau Nabila bilang keakuratannya tuh sampai di tingkat kecamatan atau kelurahan. Itu memastikannya tuh bagaimana tuh? Misalnya teman-teman punya sistem kayak itu. Nabila bisa ceritakan. Jadi untuk keakuratannya ini setiap bulannya itu kita dari setiap kantor memiliki laporan, di mana dari laporan tersebut kita menghitung akurasi dari setiap peringatan yang kita sampaikan. Nah, untuk NTT sendiri pada bulan Mei 2025 ini keakuratannya hingga 95%. Oke, lumayan besar sekali itu keakuratannya. Iya, dari BMKG juga memiliki standar tingkat keakuratan untuk penyampaian informasi cuaca, yaitu sekitar 92%. Akan tetapi akurasi ini bisa saja berubah, bisa kadang mungkin lebih rendah atau mungkin lebih tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa kondisi, mungkin musim yang sedang terjadi, lokasi wilayah yang diperkirakan, karena setiap wilayah itu memiliki topografi yang berbeda dan memiliki kesulitan yang berbeda dalam membuat perakiraan di wilayah tersebut. Misalnya kalau kita di Kabupaten Sika sendiri ya, Nabila, misalnya Onita hujan atau misalnya kota tidak, itu bisa gitu tuh. Bisa, nanti peringatan dini yang disampaikan oleh BMKG ini akan dibuatkan per misalnya Nita, apakah akan terjadi hujan lebat kah, atau misalnya Maumere apakah terjadi hujan lebat. Itu datanya biasanya kita melihat dari satelit dan radar. Kebetulan dari BMKG Maumere sendiri punya radar cuaca yang ada di Waidoko. Nah, dari radar tersebut biasanya kita bisa melihat potensi apakah ada awan konvektif atau tidak. Dari situ kita menghasilkan peringatan dini apakah akan terjadi hujan lebat atau angin kencang di misalnya wilayah Nita atau enggak. Akan tetapi kalau untuk perakiraan cuaca harian yang berbeda dengan peringatan dini ini, kalau peringatan dini 2 jam sebelum kejadian gitu kita menyampaikan update informasinya. Kalau perakiraan harian setiap hari kita update informasinya. Wilayah Sika sendiri ini karena kita terletak di wilayah yang pinggir laut, dengan laut yang luas, dengan banyak perbukitan juga. Sementara wilayah daratan yang punya bukit dan yang tidak juga berbeda, sehingga untuk membuat perakiraan cuacanya lumayan challenging ya, terutama bagi saya yang pengalamannya masih mungkin 4 tahun di Maumere. Makanya kadang-kadang mungkin ada perakiraan cuaca yang tidak sesuai karena memang letak wilayahnya ini sangat berpengaruh. Begitu juga dengan musim juga mempengaruhi, apalagi mungkin musim peralihan itu lumayan banyak terjadi bencana ya di wilayah NTT. Apalagi misalnya Sika ini juga dipengaruhi oleh kondisi cuaca di Australia. Seperti saat ini kita sedang mengalami dingin mungkin ya, sering dingin pada malam hari karena Australia sendiri juga sedang musim dingin. Jadi itu ikut mempengaruhi kita ke sini.
Oke, Nabila, di BMKG sendiri itu kan punya program gitu, misalnya sekolah lapangan iklim, terus tadi ada ya BMKG Goes to School, terus sekolah lapangan gempa bumi kan? Iya, benar. Di bagian untuk 3 bagian yang saya sebutkan, mungkin Nabila mungkin bisa ceritakan tentang ini. Oh ya, di BMKG sendiri dalam rangka mendukung sistem peringatan dini yang ada, salah satu langkahnya juga untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap bencana yang terjadi. Kita setiap tahunnya mengadakan berbagai macam kegiatan, salah satunya melalui mungkin sekolah lapang iklim, sekolah lapang gempa bumi, BMKG Goes to School. Nah, kegiatan ini biasanya dilaksanakan oleh UPT-UPT yang terkait. Mungkin sekolah lapang iklim dilaksanakan oleh stasiun klimatologi, sekolah lapang gempa bumi dilaksanakan oleh stasiun geofisika, dan BMKG to School biasanya setiap UPT biasanya mereka mempunyai kegiatan itu buat datang ke sekolah-sekolah menyebarkan informasi terkait ancaman bencana, terkait bagaimana sih BMKG memproduksi cuaca, di mana bisa mengakses informasi cuaca, begitu. Kalau pengalaman Nabila sendiri selama di Momere, sudah pernah turun misalnya semacam ya sosialisasi untuk sekolah lapangan iklim kah, atau sekolah lapangan gempa bumi kah, atau BMKG Goes to School tuh pernah tidak tuh? Selama saya di Momere, kebetulan karena wilayah Momere kita pernah terjadi pernah terjadi gempa yang besar dan berpotensi tsunami pada tahun 2021, maka pada tahun 2022 ada yang namanya sekolah lapang gempa bumi yang dilaksanakan di SCC waktu itu. Di situ kita mengundang masyarakat dan juga stakeholder terkait wilayah-wilayah mana saja sih yang berpotensi terjadi tsunami, terus kapan waktu datangnya, berapa lama waktu datang yang dibutuhkan tsunami tersebut untuk wilayah-wilayah yang rawan, dan juga berapa ketinggian dari tsunami yang mungkin terjadi. Dari kegiatan SLG waktu itu dihasilkan yaitu peta wilayah rawan tsunami di Kabupaten Sika ini. Dari peta itu mungkin ya kita butuh semacam penjelasan atau informasi dari Nabila. Misalnya, di Kabupaten Sika tuh lokasinya ada di mana, terus misalnya soal ketinggian gitu, biar ya sahabat Ekora atau teman-teman yang menonton senior kita tuh, ini informasi penting yang kayaknya layak untuk kami ketahui dan kami bagikan gitu. Untuk informasi peta wilayah rawan tsunami waktu itu telah diserahkan ke PJ Bupati pada saat itu, dan juga telah di-share informasinya itu kebetulan di bawah naungan Stasiun Geofisika Kupang, juga telah di-share oleh stasiun tersebut mengenai wilayah-wilayah tersebut. Kalau kita sendiri di BMKG Sika biasanya untuk sosialisasi begitu, biasanya kita mengadakan sosialisasinya ke sekolah-sekolah yang disebut tadi BMKG Goes to School. Di situ kita biasanya memberitahu apa sih itu bencana hidrometeorologi, apa saja yang harus kita lakukan saat sebelum, setelah, atau saat terjadi bencana tersebut, dan sedikit menambahkan juga mengenai wilayah kita ini berpotensi terjadi gempa dan tsunami loh, apa yang harus kita lakukan gitu. Saya itu kita juga BMKG Sika menerima jika ada dari sekolah-sekolah di Kabupaten Sika ini ingin datang ke Stasiun Momere untuk mendapatkan sosialisasi dari kita, atau juga ingin mengetahui apa aja sih kerjaan BMKG, bagaimana cara kita memproduksi perakiraan cuaca dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa datang ke sekolah juga untuk berikan informasi itu ya? Bisa. Kalau sekolah lapangan iklim, teman-teman di BMKG Sika belum ya gitu? Kalau sekolah lapang iklim itu kebetulan wewenang dari stasiun klimatologi. Klimatologi, itu belum ada di kita sini ya? Belum. Kalau UPT soal berkaitan sekolah lapangan gempa bumi ada gitu? Pernah di teman-teman turun berikan ya? Iya, pernah membantu stasiun geofisika Kupang. Oke, tadi kalau Nabila menyampaikan bahwa rekomendasinya sudah kita serahkan ke misalnya pada waktu itu Pak PJ Bupati gitu. Misalnya BMKG sendiri itu kan informasinya tuh apakah semacam ada kolaborasi gitu dengan informasi ini setiap bulan kami wajib laporkan ke Pemda misalnya gitu. Itu jalan tidak, misalnya ada tidak semacam gitu, atau semuanya langsung ke misalnya di Kupang baru ke BMKG pusat baru
diturunkan ke misalnya turun ke pemerintah provinsi, pemerintah daerah? Untuk di Sika sendiri kita berterima kasih juga kepada Pemda Sika karena selalu dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan dalam antisipasi kejadian bencana. Jadi setiap ada biasanya rapat terkait antisipasi kejadian bencana di wilayah Sika, biasanya kita juga dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Jadi teman-teman diundang ke sana juga untuk ini kayaknya potensi akan terjadi di sini gitu. Iya, seperti mungkin sebelumnya pernah diadakan mungkin pemilu, jadi kita juga diikut sertakan dalam rapat untuk membuat bagaimana sih kondisi cuaca pada saat pemilu nanti gimana. Gitu. Iya, jadi antisipasinya bagaimana nih gitu. Iya, karena itu ada salah satu kegiatan yang lumayan besar ya, pemilu di wilayah Kabupaten Sika waktu itu. Ada tidak semacam kerja-kerja teman di BMKG stakeholder yang di luar Pemda gitu, misalnya para pengambil kebijakan misalnya dengan teman-teman misalnya lembaga pendidikan, juga teman-teman di NGO yang fokus untuk isu-isu kebencanaan, itu ada tidak tuh Nabila? Ya ada juga Pak, karena kita juga biasanya kalau misalnya untuk tenaga pendidik biasanya mungkin mereka ada membuat penelitian atau bagaimana, kita bisa membantu dengan menyediakan data. Jadi buat teman-teman di luar sana yang sedang melakukan penelitian atau bagaimana bisa dan membutuhkan data meteorologi bisa memintanya ke BMKG. Nah selain itu kita juga sering dilibatkan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh NGO tadi. Seperti kemarin ada dari Yayasan Friend, kita pernah ke Desa Hoder, diundang sebagai pengisi materi terkait ancaman kekeringan di wilayah Sika. Jadi biasanya kita diundang untuk mengisi materi-materi. Jadi sinergisitas untuk teman-teman saling terkait untuk menjalankan itu. Iya, benar. Oke, karena jujur sebagai jurnalis tuh Nabila, saya sendiri tuh pernah menggunakan atau memanfaatkan data yang sudah dikeluarkan oleh teman-teman BMKG misalnya. Itu waktu ketika mengerjakan liputan panjang tentang kenapa misalnya tanaman kakao warga tuh terserang hama gitu, hama Helopeltis, dan kita coba cek jumlah hari hujan dan segala macam, dan itu data kita temukan dari BMKG. Dan itu menurut saya kenapa hari ini sebagai Ekora NTT, sebagai salah satu entitas media yang kerjanya tiap hari mengabarkan informasi, kami merasa ini obrolan kita bersama Nabila hari ini itu penting gitu. Nah, dan sebagai jurnalis saya merasakan itu ketika mengerjakan liputan tentang kenapa ini produktivitas tanaman kakao warga itu menurun sekali. Jadi kita ngecek, dan ya informasi dari teman-teman BMKG itu saya kira sangat penting tuh Nabila. Iya. Itu menarik sekali karena tadi Nabila bilang kami sendiri tuh misalnya dengan NGO lokal gitu ya, Yayasan Friend itu kan mereka juga pengembangan di pertanian dan iklim gitu, isu-isu iklim, dan ketika teman-teman Nabila dan teman-teman turun itu saya kira akan sangat membantu sekali gitu. Ada pengalaman lain yang boleh kita bilang sebagai tantangan yang ya katakan Nabila punya pengalaman pribadi misalnya selama bekerja di BMKG ketika berada di Maumere, berada di Kabupaten Sika untuk urusan berkaitan dengan urusan-urusan ini, misalnya soal iklim, soal cuaca, ada tidak tuh? Kalau bagi saya sendiri mungkin tantangan selama bekerja di BMKG Sika ini yaitu dalam membuat perakiraan cuaca ya Om, karena mungkin saya ada beberapa perakiraan cuaca yang saya sampaikan itu mungkin meleset atau bagaimana, karena menurut saya wilayah Maumere ini sendiri sangat kompleks ya, kita daratannya benar-benar luas. Di selatan ada bukit, terus ada lautan lagi, terus di utara juga lautan. Lautan yang luas membentang gitu. Iya, luas membentang. Jadi kadang-kadang mungkin perakiraan cuaca yang saya sampaikan kadang ada melesetnya. Jadi itu salah satu tantangan bagi saya sih Om, untuk lebih mengetahui wilayah ini topografinya bagaimana, karakteristiknya bagaimana. Oke, kita kembali ke berkaitan dengan peringatan dini untuk semua, tapi juga aksi dini oleh semua. Ini ada hal yang penting sedikit, bukan penting sedikit, penting sekali, itu berkaitan aksi dini oleh semua. Itu
ya mungkin Nabila bisa sampai dengan contoh penjelasan yang bisa Nabila berikan kepada kami kayak itu. Untuk aksi dini oleh semua ini maksudnya peringatan dini yang disampaikan oleh BMKG ini tidak ada artinya jika masyarakat tidak melakukan aksi nyata untuk menyelamatkan diri sendiri, karena tujuan utama dari kita menyampaikan peringatan dini ini adalah meminimalisir dampak-dampak negatif dari kejadian bencana yang ada. Jadi diharapkan aksi dini ini masyarakat bisa lebih aware terhadap kejadian bencana yang ada di sekitarnya, seperti mungkin sebelum kejadian bencana, saat kejadian bencana, dan setelah kejadian bencana. Apa saja sih yang harus dilakukan? Mungkin contohnya karena wilayah kita berada di wilayah yang rawan terjadi gempa bumi dan tsunami, masyarakat mesti tahu nih sebelum terjadi nih gempa ataupun tsunami, mereka harus tahu, oh apakah saya ini tinggal di wilayah yang sering terjadi gempa kah? Apakah ini adalah jalur gempa kah? Terus saat terjadi gempa mereka juga harus tahu apakah saya tuh harus langsung berlari keluar kah, panik atau bagaimana. Mereka harus tahu tetap tenang, melindungi kepala, melindungi leher gitu. Dan setelah kejadian juga biasanya mereka, oh ini sudah berakhir nih, kejadian gempa atau apanya udah berakhir, jadi sudah tidak butuh informasi nih. Kadang mungkin ada yang berpikir begitu, ini udah normal. Padahal sebenarnya kemungkinan masih ada kemungkinan terjadinya mungkin gempa susulan. Jadi masyarakat setelah kejadian itu mereka tetap perlu update informasi dan berhati-hati apakah akan muncul kejadian berikutnya. Nah, untuk itu BMKG menyediakan berbagai macam kegiatan agar masyarakat ini lebih balik lagi tadi aware terhadap diri sendiri, itu melalui kegiatan mungkin sekolah lapang iklim itu agar mereka apa saja sih yang dilakukan saat terjadi bencana yang disebabkan oleh iklim, sekolah lapang geofisika tadi, sekolah lapang meteorologi penerbangan dan lain-lain BMKG. Ya, karena informasi-informasi itu saya kira sangat penting bagi petani dan nelayan misalnya berkaitan dengan cuaca. Apalagi kan saya kira Nabila pasti juga banyak punya referensi berkaitan dengan dampak perubahan iklim yang kita tahu saat ini jadi isu global dan di mana-mana orang semua terdampak, terlebih para petani dan nelayan. Jadi kira-kira ini kita pengen dengar dari sudut pandangnya Nabila. Sudah kurang lebih 4 tahun bekerja di BMKG Sika di Maumere. Kira-kira menurut Nabila nih, kita teman-teman sahabat Ekoran itu pengen tahu dari sudut pandang Nabila sendiri, kira-kira informasi yang sudah teman-teman di BMKG siapkan dan kita sajikan tuh kita butuh apa semacam kolaborasi model bagaimana supaya kan tidak semua petani dan nelayan ini kan mengakses yang tadi yang Nabila sebutkan. Bagaimana supaya itu tersampaikan ke mereka tuh Nabila? Untuk tersampaikan ke masyarakat luas, mungkin biasanya kita juga men-share informasi dengan kemajuan teknologi ya, kita biasanya share informasi melalui media sosial dan juga kegiatan-kegiatan yang kita lakukan seperti yang SLI tadi, dan juga kita juga mengharapkan peran media seperti Ekora NTT ini untuk menyebarkan lebih luas informasi yang telah kita sampaikan agar seluruh lapisan masyarakat tersebut dapat terjangkau, karena mungkin ke daerah-daerah yang mungkin lebih jauh kita nggak bisa datang ke wilayah sana. Jadi dengan adanya media kita harapkan bisa masyarakat mengetahui informasi tersebut, juga mungkin dengan kerjasama dengan Pemda untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait informasi yang telah kita sampaikan. Kita di Maumere ini kan tadi Wila sempat sentil bahwa ini masuk kategori wilayah rawan bencana dan yang namanya gempa dan tsunami itu berpotensi sekali terjadi. Kalau boleh tahu nih Nabila, misalnya kan ada informasi yang bilang bahwa kalau sudah 20 goyangannya sudah lebih dari 20 detik itu segera lari. Apakah begitu tuh? Iya, karena itu kemungkinan bisa terjadi yang lebih besar. Oke, terima kasih Nabila untuk semacam 1-2 informasi itu. Sebagai jurnalis juga teman-teman sahabat Ekora NTT tadi Nabila menyebutkan bahwa kita ini kan kerja kolaborasi dan peran media tuh ikut mensupport bagaimana penyebaran informasi itu sampai ke masyarakat, terlebih ke teman-teman sahabat kita yang petani dan nelayan gitu Mira. Kita juga misalnya pengen dengar semacam ada hal menarik apa yang berkaitan dengan informasi cuaca atau berkaitan dengan kebencanaan yang mungkin Nabila bisa bagikan
kepada sahabat Ekora NTT, khususnya untuk para yang menonton siniar kita tapi yang ada di Maumere misalnya, karena Nabila kan bekerja di sini gitu tuh. Silakan. Mungkin yang bisa saya bagikan karena kita dekat dengan laut juga, jadi ada potensi kejadian siklon. Mungkin waktu itu tahun 2021 ya? Pernah terjadi siklon. Nah, saya mengharapkan mungkin masyarakat itu lebih aware mengenai kejadian siklon ini. Kadang mereka menganggap, oh ini tuh cuma angin kencang biasa, padahal itu adalah berpotensi terjadi siklon menjadi lebih besar. Jadi mereka bisa meminimalisir dampak yang disebabkan oleh kejadian tersebut. Mungkin mereka ngungsi kah atau bagaimana, atau juga mungkin saat gelombangnya jadi lebih tinggi bagi nelayan-nelayan, mungkin saat itu mereka bisa berhenti dulu untuk pergi ke laut atau bagaimana. Mungkin informasi tersebut masyarakat belum begitu terbiasa dengan apa sih siklon, karena saat tahun 2021 mungkin dampak yang lebih besar dirasakan bagi wilayah-wilayah yang dekat dengan pusat siklon sana. Mungkin di Maumere sini mungkin hanya terasa angin kencang biasa, Tapi di Flores Timur dan Lembata, di Timur dampaknya Kupang, itu sangat besar. Jadi saya harapkan juga masyarakat Sika lebih aware dengan kejadian seperti siklon tropis tersebut. Karena orang bilang kadang bencana itu terjadi karena bencana sebelumnya dilupakan, soal kesadaran tadi. Iya, benar. Oke, ini Nabila, ini ada satu hal yang saya kira menarik, tapi kita pengen dengar cerita Nabila. Hampir banyak tampaknya kelihatan bahwa teman-teman kita atau sebagai orang Flores atau orang Maumere atau orang NTT misalnya, belum banyak anak-anak NTT itu sekolah di bidang yang seperti Nabila dan teman-teman Nabila geluti misalnya, sampai bisa bekerja di BMKG. Apakah ada pendidikan khusus atau mungkin bisa Nabila sharingkan sehingga semacam kita ikut mengajak anak-anak NTT, anak-anak Maumere, anak-anak di Flores supaya ya ambil juga sekolah di ini supaya bisa bekerja gitu. Silakan bisa di-sharing dulu. Iya, benar sekali Om. Di BMKG sendiri itu kita ada namanya Sekolah Kedinasan BMKG, Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau STMKG. Dari situ nanti setelah lulus dari STMKG ini, teman-teman sekalian bisa melanjutkan kerja di BMKG. Nah, sekolah ini sendiri itu gratis, dibiayai oleh pemerintah. Jadi setiap bulan tidak perlu bayar UKT atau bagaimana. Jadi teman-teman yang lulusan SMA, SMK, semua jurusan bisa untuk mendaftar di STMKG ini dan bergabung bersama kita di BMKG. Itu sekolahnya di Jawa kah? Iya, di Tangerang. Di Tangerang, oke. Nabila, terima kasih untuk 1-2 informasi dan berbagi pengetahuan untuk kita di Ekora NTT, juga sahabat Ekora NTT yang mendengarkan siniar kita. Adakah hal lain yang mungkin selain tadi sudah Nabila sebutkan berkaitan dengan informasi kebencanaan yang mungkin Nabila perlu penekanan khusus nih, yang Nabila mau sampaikan? Silakan Nabila. Mungkin bagi teman-teman generasi muda, untuk kedepannya kita bisa lebih aware terhadap kejadian cuaca di sekitar kita, lebih aware terhadap dampak yang disebabkan oleh perubahan iklim. Untuk itu generasi muda inilah yang bakal menjadi pionir di masa depan untuk menciptakan masyarakat yang resilient terhadap kejadian bencana yang ada. Maka saya mengimbau agar kita semua lebih memperhatikan bagaimana sih, apa sih yang harus kita lakukan saat kejadian potensi bencana di wilayah kita. Oke, terima kasih Nabila untuk 1-2 catatan pentingnya. Saya kira informasi yang berharga sekali karena berdasarkan catatan Lembaga Klimatologi Dunia yang ada di salah satu lembaga yang ada di PBB itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa, mereka mencatat data yang mereka menyebutkan bahwa dalam 50 tahun terakhir itu ada sekitar 11.000 bencana yang berkaitan dengan iklim dan cuaca yang terjadi di dunia, dan itu korbannya tuh lumayan besar. Tapi semakin ke sini itu karena dengan adanya kerja-kerja informasi dari teman-teman seperti Nabila dan teman di BMKG itu tetap ada korban tapi boleh dibilang semakin berkurang. Ini juga karena saya kira imbauan informasi itu tersampaikan. Tapi kita tidak berharap itu terjadi. Yang paling penting tadi seperti yang catatan dari Nabila, juga imbauan bagaimana kita membangun kesadaran gitu. Iya, Nabila, terima kasih sudah berbagi 1-2 catatan penting untuk kita semua yang ada di redaksi, juga sahabat Ekora NTT yang menonton siniar kita. Nabila, terima kasih.